Halo Jepret Tim, kembali lagi bersama saya Oki Rengga di Dep Dagri. Kali ini saya bersama Vino dan Mas Hanif Marjoni. Selamat datang Mas Hanif. Terima kasih. Perjalanan jauh. Karena Biasa. kemarin saya lihat waktu pembukaan Liga 2 ada di stadion, sekarang udah ada di sini lagi. Gitu ya, siap. Iya. Jadi ada informasi yang selalu bagus, update kan nantinya. Benar. Itu Kita yang tunggu dicari, informasinya hari ini. Mobilitas tinggi. Benar, tapi ini hari ini aku mau ngasih tahu pekan kelima sudah selesai BRI Liga 1 dan hasilnya sudah keluar. Tapi ini pada seret gol di pekan kelima ini. Ini hasilnya ada yang seri 1-1, ada yang 0-0. Paling banyak gol di pertandingan terakhir itu Persebaya sama Sleman. Persikabo. Persebaya ini yang satu kejutan. Setelah kalah 1-3, Benar. menang 3-1 kan. Makanya itu juga Bayangkara ya udah kita prediksi bisa menang 2-0. Oke. Harusnya bisa Tidak 3 usah lama-lama, saatnya kita bahas dulu pertandingan satu persatu ini. Kita lihat dari PSM Makassar. Tapi sebelumnya saya pakai kaos Wani. Bukan berarti bonek ya. Bukan tapi berarti bonek. Support ke Persebaya, luar biasa, bikin kejutan, kalah 1-3, menang 3-1. Benar. Wani Piro. Tapi skor Persebaya ini gitu terus ya. 1-3, 3-1. Ini menang 1-3 lagi. Pasti ada kebobolannya. Ya walaupun ada kebobolan, kenapa 1-3 terus skornya? Ada apa? Ada yang nih? dicurigai. Nggak curiga, kayaknya memang segitu aja. Ini Persija Jakarta. Incer angka cantik sebenarnya. Padahal dia kemarin udah sempat menang kan lawan Ya, Persela ya, Lamongan. Persela. Iya. Nah ini dia gagal menang lagi. Dia draw satu sama Persita. Tapi kalau misalnya Bang Oki lihat Persija tuh kayak apa ya? Unggul, tiba-tiba sulit mempertahankan keunggulannya kan kayak Bener. lawan Persela. PSIS. Ya, Lawan PSIS. Persela hampir nggak menang. Hampir nggak menang. Lawan PSIS, lawan Sleman pertama. Iya. Kemudian Persita. Lawan Persela lu di stadion kan? Hah? Oh, iya kan? Yang pura-pura nggak tahu kan? Bawa aja. Emang ada apa? Kok pura-pura nggak tahu? Emang ada apa? Karena ada pelanggaran dia lakukan. Jadi nggak boleh. Nah itu yang nggak boleh. Itu di Tangerang. Oh, itu ada sebelumnya. apa? Itu di Tangerang. Kok bandel kali Anda? Kasih tahu dong pelanggaran Anda apa? Anda ngapain? Tapi media bisa diaduin ke Komdis ya? Enggak kan? Bisa dong, bisa saya aduin ke Komdis. Resikonya malah lebih besar. Biar jangan liputan lagi Anda. Bukan lagi personal, corporate yang kena. Wah kacau ini memang orang ini. Aduh saya seharusnya gak usah sama dia lah siaran nih. Bahaya soalnya siaran sama orang-orang bermasalah. Kan nggak ada yang lihat. Itu menurut teman saya loh. Oh, menurut Jadi teman daripada Mas nanti Hanif. fitnah, mudah-mudahan salah. Oh iya. Enggak salah kok. Lagi Tapi kalau salah kan harusnya langsung ditindak. Itu didiemin kemarin. Itu bukan didiemin. Itu sebenarnya dikasih peringatan pertama Anda ya. Enggak ada aku terima peringatan. Bukan kasih peringatan, kasihan. Kita balik ke Persija yang Peringatannya sebenarnya di ini ya, grup. Persija harusnya bisa menang. Ya. Di menit akhir, di menit ke-86 kalau nggak salah, Dika Bayangkara melakukan super save yang menyelamatkan Persita dari kekalahan. Apa sih yang membuat Persija nggak bisa menang lagi di pertandingan ini? Jadi Mas persoalan kalau gua ngelihatnya kebetulan beberapa pertandingan gua diajak temen ini di pinggir lapangan langsung. Iya, Jadi iya, tahu apa denger lah bukan terlihat denger apa yang diomongin antar pemain, komunikasi seperti apa, bahkan board of directornya juga cerita oh gini. Jadi memang persoalan secara keseluruhan ini menurut pendapat gua sendiri lebih pada mereka gagal mempertahankan konsistensi di pekan awal beda sama musim sebelumnya ya. Jadi tidak adanya petarung, benar-benar petarung di lini tengah itu sangat berpengaruh. Yes. Hanya mengandalkan Rohichan, kemudian Tony Tony yang Sucipto. ditarik, dan kita tahu Ramdhani juga masih sering berkutat dengan cedera. Iya, sementara mempertahankan atau berusaha memaksimalkan pemain muda sekelas Brave, itu kan sangat riskan sekali. Artinya tim ini butuh proses. Tapi ini udah pekan kelima loh. Mereka kalau kita bandingkan dengan Piala Menpora juara kemarin kan beda. Tapi kan Banyak itu pilihan di turnamen tengah, sih. banyak pilihan di lini tengah dan memang pressure-nya beda. Pressure. Nah sekarang ketika dalam kompetisi sebenarnya mereka terbukti sulit untuk bersaing. Apalagi di pekan berikutnya kan berhadapan tim Sama lebih ya, besar. itu juga Bang. Kehilangan Rico juga, Iya, Rico juga. kayaknya berpengaruh sekali sama Karena kan Persija. selama ini kan klubnya produktivitasnya Simic Iya. itu nggak lepas dari Rico kan. Iya. Terus Rico nggak ada emang kerasa kok Iya. supply bola ke Simic juga. Ya, gue ingat agak banget berkurang, waktu gitu kan. Rico keluar betul di lapangan, tanyain kenapa lu? Ada yang ketarik bang, lu. Tapi dia jalannya biasa lu. Kenapa nggak dipaksakan? Kalau dipaksakan resikonya pertandingan berikutnya dia nggak bisa. Benar. Memang sampai Malah sekarang lebih- masih ini. Tapi itulah karena pentingnya Rico. sekelas Rico bagi Persija ketika dia dalam posisi 50-50 pun Ini jadi terlihat memang ketergantungannya Persija sama sosok Rico akhirnya kelihatan kan ketika Rico nggak ada ya begini gitu dan yang jadi problem juga kan
cadangannya benchnya juga jauh ya kualitasnya. Sementara menempatkan Nofri juga masih Nofri masih ya. yang Yang ngegantikan Rico, Nico ya di Kadang posisinya Nico, kadang ya beberapa anak muda itulah yang itu Nico kan. Saputra, kemudian Emang Terus banyak. Osvaldo Hai. Dan kemarin Tapi Simic Bang, Taufik juga. aku lihat ada sisi positifnya Persija jadi salah satu tim yang kasih kesempatan jam terbang ke anak-anak muda. Benar. Positifnya itu pemain mudanya jadi banyak kesempatan main di Persija ini. Tapi Simic kemarin nggak bisa bergerak tuh sama Agung Prasetyo, Temenmu kaptennya. ya? Hah? Temenmu? Iya teman saya, junior saya tuh sebenarnya. Karirnya bagus, saya aja karirnya jelek ya. Sampai Bukan sekarang. hanya sulit bergerak ya, tapi di beberapa kali sebelumnya ketika dia mendapatkan pressure yang begitu ketat, dia lebih cepat jatuh. Iya. Dan itu justru memantai emosi lawan. Iya. Nah ini yang jadi persoalan. Sampai kapan mempertahankan Simic dengan situasi seperti saat ini? Kemudian kita tahu ketergantungan dia sangat erat dengan adanya Rico. Ketika Rico tidak ada, terbukti tidak ada suplai bola-bola matang, bukan tidak ada ya, tapi belum ada suplai bola-bola matang ke dia. Sebelumnya kan emang Simic susah bikin gol juga karena kan dari awal musim udah nggak ada Klok sama Evan. Nah sekarang ditambah lagi nggak ada Rico. Itu kayak jadi banyak lah masalah buat Ini Simic keempat kalinya Persija seri musim ini. Padahal pertandingan baru berapa? 5. Pertandingan 5. Dia 5 ini pekan. keempat kalinya dia draw ini. Baru menang 1, Baru menang 1 dia tapi kan. belum kalah. Ini berarti belum puas dong secara penampilan Ya, Persija. kalau melihat materi jelas lah. Lini belakangnya Secara luar biasa. materi? Iya, lini belakang luar biasa. Depan sebenarnya so-so lah. Persoalannya tengah. Hanya mengandalkan pemain itu aja ya praktis akan menjadi risiko besar. Diakui atau tidak itu menjadi masalah yang besar. Ini baru pekan kelima loh. Betul. Memang ada jeda lah nanti 2 pekan sebelum pekan ke-7 ya. Tapi kan tidak bisa tambah sulam pemain secara keseluruhan. Mungkin di putaran kedua nanti dari bursa transfer ya. Iya. Nah mau nggak mau ya maksimalkan yang ada. Dan ini dia bakal ditinggal Rohit Chan Rohit lagi. Chan. Nah, Rohitnya ini. bakal bela timnas Nepal. Yang jadi kekhawatiran kan kalau Rohit Chan pergi atau mungkin Tony Sucipto yang jadi andalan misalnya akumulasi atau cedera, ya dia nggak punya kedalaman skuad yang bisa. Ya, masalahnya di pekan 6 ketika dia ada Rohit, lawannya adalah Persela yang kemarin baru menang. Memang posisinya terpuruk, jauh di bawah Persija. Tapi kalau melihat kolektivitas di tengah Persela yang notabene mengandalkan semua pemain lokal, nggak kalah loh dengan Persija. Benar. Ahmad Bustomi, kemudian kita lihat pemain depannya juga lumayan cukup bagus. Ini akan menjadi lawan yang sepadan. Bisa jadi malah menunjukkan buat Persija nantinya. Kalau nggak dari sekarang bisa jadi rekor tidak menang dari 4 pertandingan lanjut pekan lawan ke-6. Persela tuh bisa yang di atas terjadi. kertas memang harusnya menang, udah harus menang gitu kan. Tapi Persela. itu kan buat Persija hasilnya nggak terlalu baik. Buat Persita kayaknya mereka kayak bisa memenangkan suatu pertandingan gitu dengan ini menahan emang tim yang Persija. spesialis mempersulit tim unggulan kan. Persita kan Persib Bandung hampir nggak menang. Ya. Bali United juga dibuat begitu dan Persita juga kan, Persita juga kan jadi tim yang reaksinya juga bagus. Dia kegolan duluan, tapi dia sering juga ngebalas gol jadi bikin imbang. Cuman sayangnya ketika udah imbang dia nggak bisa unggul di akhir laga. Malah Jangan lupakan satu faktor ini. Persita itu kalau kita bandingkan dengan tim lain, persiapan mereka termasuk paling minim loh. Iya, benar. Kalau nggak salah efektif 2 pekan sebelum kick off. Sebelum kick off ya. Tapi kalau melihat perjalanannya ini termasuk yang bisa dikatakan kejutan. Yang awalnya diprediksi susah bersaing, ternyata mereka bisa. Bisa bersaing Betul. bahkan sama tim-tim sekelas Persija. Ya, dan kalau dipilah lagi, hanya sekitar 6-5 pemain yang selalu turun sampai dengan pertandingan pekan kelima. Kayak Edo, Taufik, kemudian dan kita tahu ada asingnya Hardianto. juga baru lengkap Iya. terakhir kan si Pemain Alex asing sama itu yang paling lawan. banyak rata-rata baru bermain 3 kali. 3 kali, ya. Artinya kalau melihat sebuah kultur ini belum ideal, belum terbentuk sesuai dengan ekspektasi. Mike Timo juga baru gabung terakhir gitu. Nah, mungkin Bang kalian bisa nambahin langsung nih Saya Persija nih. tidak setuju ya dengan pernyataan Oki yang bilang kalau buat Persija sih kehilangan 1 poin rugi, tapi buat Persita mereka enggak. Keberhasilan ya. Justru detik terakhir itu kan mengenai mistar tendangannya si Harrison. Iya benar. Artinya sebenarnya ketika sudah 1-1 kemudian Persija ini kan kelemahannya sekarang kalau dia harus ganti pemain cadangan. Karena nggak seimbang. Ramdhani jadi omnya anak-anak yang lain ya, anak-anak yang Ngomongin. ya mungkin baru puber ya, baru numbuh bulu atau Itu yang apapun dibahas itulah. tadi bro. Jadi perbedaan terutama di tengah ya, itu terlalu jauh antara 3 pemain itu dengan yang lain. Nah, Ketika makanya ini nggak maksimal. kendala- Justru squad bagi Persija gua kurang melihat banget. terakhir-terakhirnya malah sebenarnya yang lebih gregetan untuk bisa dapat 3 poin Persita menurut gua. Apalagi ada keuntungan dari Persija si Irsat cedera. Irsat Maulana. Irsat lagi on fire banget dan kemarin itu Mota berapa kali kecolongan sama Irsat gitu dan jadi bagi gua harusnya justru Persija yang Beruntung dapat beruntung hasil. dapat 1 angka kalau ngelihat kemarin terakhir-terakhirnya karena
Persija ini sekarang dia selalu serinya itu kalau dia tuh ngebobolin duluan. Membuka keunggulan duluan, Iya, lawannya mempertahankan kayak- konsistensi itu. Tapi gini bro, lu kan di studio siaran waktu itu kan. Iya. Nah, sebelum pertandingan, ya karena gua diajak temen kan. Iya. Orang juga udah tahu siapa. Iya, ada aja. nggak usah takut. Ada bilang. pemain Persija ngomong ini saya udah bagus banget. No. Dia ngomong, ini Iya. saya udah bagus. Iya, Artinya itu ngomongnya kapan? sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan. Iya. Tapi pada Pertandingan. saat pertandingan kemudian ternyata mereka 1-1, anginnya berubah. Enggak, maksud gua gini, persepsi wayangnya pemainnya aja sudah seperti kayak gitu loh. Di Artinya- awal. Iya, di awal. Tapi lu sebagai pemain bola mungkin nanti Oki Iya. bisa jawab mungkin. Ketika ternyata di lapangan lu pikir seri itu bagus, pas di lapangan anjir ini mah bisa menang. menang. Iya. Itu bisa berbeda jadinya. Oh Pasti. ternyata nggak segitunya ya gitu loh. Kalau gue lihat gitu. buat Tapi si- aku tadi ya. mikirnya ngerasa senang buat Persita karena Persita kan jadinya jatuhnya tandang kan. Dia cukup bisa Kan dapat sekarang nggak poin. ngaruh Tapi dapat bonus bang. kandang-kandangnya. Tapi bonus kayaknya Bonus berpengaruh tetap loh. jalan bang. Iya bonus tetap jalan, tapi maksud gue faktor-faktor tekanan itu nggak jadi ada, nggak terlalu karena nggak ada berpengaruh. penonton, kan? Justru yang rugi kan Persija karena Persija ini termasuk dengan tim-tim yang berbeda bermainnya ketika ada penonton kan gitu. Terbiasa sama stadion yang full, main di GBK. Itu beda nuansanya, Ya beda. oke lah, namanya. kalau begitu ini kita udah bahas pertandingan derby Jabodetabek. Ada derby satu lagi nih. Jabodetabek, derby Jabodetabek namanya nih. Ini ada derby satu lagi, derby Jawa Barat. Nah, ada Maung Bandung lawan Persikabo. Yang pada akhirnya Maung Bandung lagi-lagi tidak berhasil menang dan tidak bisa mencetak gol. Tapi lagi-lagi clean sheet. Ya kalau bicara clean sheet tapi nggak bisa nyetak gol untuk apa? Kok sepanjang musim nggak bisa nyetak gol, nggak bisa menang, cuman bisa draw? Kok degradasi? Ikan pembelaan mereka gitu kan, jangan lihat kita nggak menang, tapi lihat kita nggak kalah juga, clean sheet iya-iyain aja. Oh, ini kita nih siapa nih yang berani Itu ngomong kayak tim-tim gini? nih? adalah tim-tim pelatihnya curhat gitu kan, lihat abis di demo itu kemarin. Iya, dia ditahan lagi di jalan di demo. Tapi walaupun begini, Persib ini adalah salah satu tim yang belum pernah kalah. Iya. Iya kan salah bener. satu tim yang belum pernah kalah. Tapi hasilnya nggak baik juga. Draw tuh 0-0. Dia peringkat berapa sekarang? Dia ada di peringkat keempat. keempat. Kalau kata Robert dia masih on the track katanya. Gitu. Enggak mungkin nanti ngomong Bener apa on the track? On the track tapi di demo Oke. gitu kan. Tapi Ini nggak lepas juga dari ini kan kemarin 0-0. Wander Luiz juga belum perform atau mungkin supply bola ke Wander Luiz juga agak mandek gitu kan. Tapi kan 2 game terakhir juga Bang clean sheet gak kegolan, cuman next game kan bakal kehilangan Kuiper sama Victor juga kemungkinan dipanggil timnasnya. Iya. Ini menarik juga Persib bakal main tanpa duet back. Tapi yang inilah clean sheet. di Persikabo itu cuman ada Siro Alpes sama Sahrul yang merepotkan. Nah, Setuju nggak itu. kira-kira? Mas Hanif gimana? Enggak setuju. Kenapa? Mana nanti mainnya bagus. Kinerja juga bagus. Kalau Tapi- overall, kalau jumlah penyelamatan iya. Sih, Iya. itu beberapa kali. Tapi secara umum kalau lihat per pemain, enggak juga. Kebetulan gue lihat rapornya dari tim TSG bro. Itu kan dia bukan. Mas Hanif ini memang kayaknya Technical orang study dalam, group ya. orang Jadi, dalam kita sekali kan. jelaskan. Dia tahu semua Technical data. study group itu ada tim khusus ya. Jadi ada mantan pemain 3 yang terkenal juga, pelatih ada. Jadi mereka memang tugasnya menganalisa Menilai. setiap satu pertandingan. Jadi minusnya apa, plusnya apa, rata-rata penilaian seperti apa itu ada. Nah kemarin kebetulan gua coba ngintip nih, pas lagi itu bukan itu yang menjadi yang terbaik. Memang Ciro bagus, tapi setelah keseluruhan ada pemain yang nilainya rata-rata juga. Tapi ya gitu. emang Sarul bikin frustasi banget sih pas Iya, masalah Persib itu. nyerang gagal-gagal. Save-nya juga lumayan banyak kan Sarul sampai berapa menit terakhir tuh gue liat emang Mark Locke tuh kayak main striker gitu. Abang nonton nggak ini pertandingan Bang Oh, Valen? gua Siaran nonton. dia. Kalau dari nah jadi gini, kalau analisa gua waktu itu di YouTube gua kan sebenarnya Persib lebih bagus secara tengah dibandingkan Persija. Waktu itu masalahnya kan Persija udah pakemnya Rohitchan sama Toncip tapi nggak ada gelandang kreatifnya. Iya. Nah Persib di awal-awal ada si Rashid sama si Klok. Klok dibantu sama Ezra, lalu kemudian si Rashid lebih kreatif. Lah lama-lama Ezra cedera nih, cobalah semua, mulai Vizcara. Beckham, Vizcara. Itu dia. Terus kemudian kemarin ada percobaan juga Freds. Deddy Kusnandar masuk, tapi ternyata Beckham yang bagus di tengah dia geser ke sayap kanan. Sehingga tadinya dia udah enak untuk ngasih-ngasih umpan pemain pelari, nggak kooper juga. Rashid pun lama-lama kok jadi box to box, bukan stylish. Nah jadi bagi gua untuk bedanya Persija sama Persib Ki, sebenarnya memang Persija masih bisa Alessio ini beralasan. Ketika dia buntu, gua harus mengubah strategi, stok pemainnya nggak ada. Kedalaman skuadnya Nah sementara kurang. Coach Robert menurut gua Gak punya alasan. dia punya stok yang sudah sangat kuat
dan karakternya bisa beda-beda. Misalnya, kalau dia berani misalnya memang buntu nih, itu si Deddy Kusnandar, Abdul Aziz sama Beckham itu bisa loh Main bareng. main bareng. Dibandingkan selalu paksain Rashid Rashid sama dengan Klok, Klok. yang dicari kan selalu yang di belakangnya striker. Nah kemarin tetap Rashid sama Klok, Beckham masuk babak kedua, udah mulai ada peluang-peluang. Ujuk-ujuk Erwin Ramdhani masuk gantiin si Freds, terus si Febri gantiin si Erwin Ramdhani sama Freds juga diganti. Beckhamnya yang ke kanan dengan harapan crossing kan. Ya. Sementara Wonder Lewis belum tune in headingnya, sehingga yang tadinya Beckham lebih berguna untuk ngumpan pemain-pemain lari, akhirnya dia mandek di kanan. Ketemu Firza Andika kan. Iya. Berarti secara nggak langsung Robert nggak bisa dong memanfaatin pemainnya dengan Nah, gue baik. senang pertanyaan lo kayak gitu karena statement dari gua untuk mengaminkan jawaban lo itu yang bisa rame. Jadi makanya bahasa gua adalah seharusnya kalau alasan pemain pengganti itu Alessio lebih bisa diterima Karena iya. dibandingkan Coach Robert yang belum bisa memaksimalkan yang ada. Mungkin ada hubungannya dengan ini. Dedi tuh sampai ngepost loh. Alhamdulillah Main pertama, mulai main lagi. Itu kan nyindir kan gitu. Padahal kan main udah dari pertandingan pertama. Ini pertandingan kelima kan. Terus Iya. dicengin sama Boboto. Alhamdulillah akhirnya Dedi dapat WNI Jatinangor apa. Udah WNI Jatinangor karena terlalu ngandelin naturalisasi Klok sama Rashid itu kan. Selama pertandingan nggak berani bereksperimen juga Robertnya. Kalau di flashback ke belakang juga, ini ada katanya, gue ngobrol dengan salah satu tim TSG itu juga ya. Jadi kenapa itu terjadi kemarin? Karena ternyata ada hampir kesamaan dengan 3 laga terakhir Persib yang praktis susah menang. Lawan Jadi Bali, dari analisa tim TSG tersebut yang notabene kita kenal juga dan memang cukup ahli ya dalam menilai strategi juga. Pelatih Persib Albert itu terlalu memaksakan dan selalu mengandalkan Klok dan Rashid. Ketika itu tidak pada fungsinya, tidak sesuai harapannya, tidak ada plan B yang minimal bisa menyamai itu. Dan itu kembali terulang-ulang di 3 laga terakhir. Itu analisa. Walaupun baru kemarin tuh yang lawan Tira akhirnya si Klok dipaksain untuk nyerang dan ketika ditahan imbang Bali United dengan 10 main 2 Miskin sama. taktik nih Robert. Iya, Berarti sama. Robert harus belajar sama Ole. Ole soalnya taktiknya bagus. Kayak akan taktik dia pelatih kayak akan taktik. Ole mana? Ole MU Manchester United. Oh. Kan kalau kata fans-fansnya Ole kayak taktik. Ya kan Panji Suryo. Jadi gua kalau bicara tentang Klok sama si Rashid. itu kan mungkin ya kalau dari pola pandangnya si Robert kan emang dia harus dikasih waktu lebih untuk terus berdua. Jadi bagi gue bukan mereka berduanya sama lu nih. Bagi gue tuh dia bereksperimen mulu di belakangnya Wonder Lewis. Ya. Gitu loh. Cari yang pas Ezra, tandemnya. si Freds. Vizcara, si Beckham. Bagi gue paling pas tuh Beckham. Belakang striker. Trequartistanya. Iya benar. Karena begitu Beckham masuk kayak umpan ke Febri tuh dia yang ngerti. Klok berulang kali kan mencoba kasih terobosan, bukan tipenya ngasih umpan yang umpan lari gitu loh. Nggak semua pemain bisa langsung seperti itu. Sementara pemain-pemain kayak Febri sama kayak Freds ini kan beda sama gaya mainnya si Irfan. Ini kan emang Irkamila sama Irfan Jaya kan. Emang butuhnya bola lari gitu loh, bukan bola yang dia nanti sama Irsad. Irsad kan dia nggak lari tapi stylish. Dia gocek dulu lagi, dia crossing, dia bisa cut inside, shooting gitu loh. Kalau Febri sama ini tuh emang lari-lari. Masuknya tuh agak lama. Oke kalau gitu. Musim lalu kan Wonder Lewis perform juga kan karena memang paketannya sama Joffrey kan. Dan Iya, si benar. Joffrey-nya juga kan lagi perform juga. Sekarang main tanpa Joffrey, ya Wonder Lewis ini kayak gue liat kayak bingung juga itu kan. Oke Jadi kalau gitu. kesimpulannya nggak bisa bersaing nih kalau dengan putaran kayak seperti saat ini. Minimal sampai dengan putaran kedua. Siapa? Persib nih. Masih bisa bersaing. Kan Tapi katanya on the track. menurutku harapanku mudah-mudahan nih Robert Rene Albert nonton nih. Jadi dia bisa ngerti bahwasannya apa yang dibuat dia ternyata masih kurang menurut Karena pandangan. tim semua nggak ada tim yang bener-bener menang terus nggak ada. Iya, Dominan, nggak ada dominan. Main di netral kan. Oh Iya, iya, iya. gue juga dengar 2 pemain ini Joffrey sama Wonder Lewis emang udah dapat ultimatum sih. Tetapi ini ngomong-ngomong maksudnya apa sih dua orang ini maskernya PSSI sama BRI Liga 1? Makanya Emang nggak ada tahu PSSI? nih. Aku tadi sempat agak minder juga dikasih. kok sama nih. Oh, tugas bareng. Kelihatan sekali siapa yang tidak Tapi bertugas Ki, ini ya. sama bagi gua ada satu lagi. Apa tuh, Pak? Mereka sama, biasa main pakai penonton full. Benar. Itu juga ngaruh. Seperti yang gue bilang dengan Persija. Kalau lu tadi bilang Ole, ini sama kayak Liverpool. Begitu zaman Covid tanpa penonton, kan hancur Liverpool. Penonton udah mulai masuk. Di Covid IPL bagus, di UCL bagus. Itulah Tapi pentingnya Liverpool kan penonton. Tapi kehilangan kan banyak sebesar pemain Bayangkara pada dong, saat Bang, ya? itu, Bang. Ya tapi lebih berpengaruh nggak ada penontonnya. Karena penonton itu banyak, satu semangat, satu teror. Iya. Ketika lo ngasih semangat, oke. Tapi sama juga, gue nggak boleh kalah nih. Gue nggak boleh, harus bisa cari cara nih. Atau lawan yang ngedrop gitu Situasi ya, yang sama lawan juga ngedrop. dengan Arema dong.
Betul. Arema, Betul. Persib. Kalau sementara kalau Persikabo kan sama Bayangkara Udah biasa. udah biasa. Jadi Iya, Bayangkara iya. kayaknya lebih punya kesempatan buat juara nih. Tapi ini ada pertandingan yang sangat menyenangkan untuk Aji Santoso, akhirnya dia memenangkan pertandingan lawannya PSS Sleman. 1-3 lagi 3-1. skornya. 3-1 pernah kalah, 1-3 Hampir pernah. sebenarnya ini menang 1-2 Ki. Aha. Udah lihat tuh, 1-2-nya di 87. Iya iya Nah iya. pas iya, lagi benar, Sleman mau ngejar, Ya. kebobolan iya, menit iya. terakhir. Menit terakhir. Atau malah kalau penalti yang masuk beda lagi tuh. Iya, menit-menit 60 kan. Aji udah aman belum nih, Mas Hanif kira-kira dengan hasil ini? Kebetulan 4 jam yang lalu gue ngobrol nih sama manajernya kan. Sejauh ini dia ngobrol ke tempatku gitu kan. Ya, sejauh ini sih belum disinggung soal itu karena kemenangan itu kan sedikit banyak pressure dari supporter itu beda. Iya, kalau- Dan situasinya beda karena kemarin memang sebelum pertandingan ceritanya nih behind the scene-nya tegangnya luar biasa, Bro. Iya kalau pelatih sih menurut gue juga emang belum waktunya untuk Dikoreksi, dipikirkan iya. apa out atau enggak karena terlalu Masih tega awal, lah lu. masih dini. Masa begini main juga setelah sekian lama terus Persiapan 4-5 terbatas. pertandingan semua penonton-penonton yang kritis langsung Pengennya mengkritisi. Nah, nanti ternyata dari peringkat 1 sampai 10 minta out semua. Iya iya iya. Gimana Gini, ini? sekarang Tapi kan kan- menarik ya. Jadi kemarin itu ada pembicaraan antar manajer ya, terutama yang tim-tim besar ini kan. Iya. Jadi ada sedikit perubahan tuntutan supporter dibandingkan sebelum masa pandemi atau dibandingkan sebelum Ada keringanan gitu. 530 hari nggak ada resmi ya. Iya iya. Jadi ada kecenderungan supporter itu selalu menuntut timnya menang. Betul. Ini yang beda dengan sebelumnya. Nah itu yang nggak dibahas secara keseluruhan. Nah ketika hasil seri, apalagi kalah, mereka nggak siap. Berbagai tuntutan dilontarkan. Nah itu yang terjadi di Iya, iya. Persebaya. Kalau kemarin. Aji ya masih bisa napas lah, seenggaknya kan buat beberapa match depan. Dejan. Dan Tapi- masalahnya di Dejan Nah, Antanika itu. Bang Palen, Sleman kan skuadnya oke juga nih maksudnya. Nggak layak dong harusnya dia kalah 1-3 kayak begitu kemarin. Kalau lihat dari skor emang 1-3, tapi seperti gue bilang kemarin, sebenarnya udah sampai 1-2. Jadi orang banyak berpikir nih kalau nggak 1-2, 2 sama. 2 sama, iya. Kalau menit 87 mereka masih bisa ngejar terus kayak begitu. Nah, kalau bicara tentang Sleman, ya kalau lu bisa gue bilang sih nggak jelek, tapi juga nggak istimewa isinya. Nama-nama pemainnya gitu loh. Tinggal memang Coach Dejan ini gue lihat kan sudah dapat petisi Ya, dari ya, semua ya. barisan pendukung di Sleman. Sleman gitu loh. Nah, petisi-petisi seperti ini kan satu bikin lu down atau bikin lu pengen buktiin kan gitu. Iya, Nah, iya, iya. gue sih percaya tipikal Dejan kan harusnya yang bisa malah keluar dari tekanan itu dan bisa membuktikan kan. Karena kan tuntutan dari para pendukungnya setahu gue bukan cuma menangnya katanya. Ya. Tapi Mainnya. mainnya Bener. gitu. At least mainnya memuaskan mereka lah. Iya, Dimana bagi mereka itu mereka belum terpuaskan. Nah, melihat Coach Dejan kan dia juga masih bimbang antara Gufran sama Evans. Iya. Kadang Evans tetap ditaruh di bawah, kadang si Gufran lagi taruh di bawah, Evansnya ada di sana. Kalau menurut gua kemarin, menurut gua ya, sebenarnya lebih pas kalau Coach Dejan langsung mainin pemain-pemain cepet ngeyelnya. Irka Mila, Irfan Arsyad. Dibandingkan Kojik, Irfan sama si Irfan Jaya, Irfan Bahdim sama Irfan Jaya. Karena Irfan Bahdim mungkin pas ketika emang udah buntu atau lagi mempertahankan keunggulan, tipe-tipe dia oke tuh. Karena kan dia tipenya kan nahan bola, buka ruang. Sementara pertahanan Persebaya kemarin, begitu ada Irka Mila sama si Arsyad, Beda. lumayan kerepotan sebenarnya. Keteteran juga. Karena gue lihat kan kalau dari planning awalnya kan yang kata Bang Valen akhirnya Evans sama Maslaks dipaksa duet di belakang kan. Kan kalau si Sleman emang persiapannya juga mepet dan awalnya kan skema banyak planningnya nggak berjalan sesuai rencana. Kayak misalnya di backnya tadinya kan mau rencananya Beltram sama si Maslak itu kan. Iya, Tapi iya, akhirnya iya. Beltram harus keluar, nggak berjalan sesuai rencana, terus asingnya Argentina harus coret lagi, Juninho masuknya sempat kena kendala, Kojic juga nggak gabung dari awal musim, jadi sebenarnya banyak problem juga sih di Sleman. Oke, kita tinggal ini Arema layak menang nggak, Mas Hanif? Kalau pertandingan ini sudah kejutan ya. Kalau dari dominasi pertandingan Persipura lebih menguasai secara keseluruhan. Iya. Kan jumlah tembakan, menit play semuanya unggul. Lihat tuh, Tapi secara kalau statistik juga efektivitas menang. ini ya Efektivitas. Iya, kalau lu Gol bilang perdananya juga ini, gol perdana Ini buat kan dia nih. dari kemelut kan si Iya, Fortes dari kan Kemelut. dari kemelut, tapi sebenarnya yang kemarin diharapin bikin gol selain Fortes ya Dedik kan berapa kali dia bikin chance, yaitu kayak apes aja Dedik. yang di partai mana nih? Yang lawan ini Persipura. Sebelumnya juga. Iya. Nah, sekarang Banyak gini, buang peluang. kalau dua apes, Itu bukan itu apes. apes apa memang Memang buruk gitu berarti loh. kan. Beda loh. enggak, Artinya Kipernya jago sih kemarin juga oke, si berarti Fikro. ada faktor lain. Ada faktor dari lain. 4 pertandingan Arema menurut gua nih
paling bagus memang pertandingan pertama. Ketika mereka bermain dengan 10 pemain, Ya, lawan performanya PSM. bagus. Iya. Beda kan itu. Tapi belakangan, ya tahu sendirilah. Bahkan gue dengar isu sudah ada otomatis dari manajemen. Ini akan ada pergantian putaran kedua kalau misalkan tidak ada perubahan yang signifikan. Dan Fortes gue lihat ternyata kan kemampuan terbaiknya keluar setelah dia jadi pemain nomor 10, Iya. bukan nomor 9. Iya, Nah di partai-partai awal dia taruh jadi sebagai posisi nomor 9 ujung tombak, malah dia kagok. Ternyata dia jago kalau malah bagi-bagi Buka bola. ruang, iya. Nah tinggal hafal bola-bolanya Fortes, Dedik atau Rafli atau Kusediari Yudo harus bisa maksimalin peluang gitu, karena ya kayak kemarin lah dingin tuh si Irsyad Maulana. Artinya nggak semua pemain dapat bola lambung dia langsung shoot bisa terarah masuk gol. Ada yang tinggal diceplosin, ada yang tinggal apa, bola melayang ke udara, ada yang nggak kena. Nah itu kan bikin gregetan pendukungnya. Makanya kan Arema juga ada yang udah rame kan mengkritisi gitu loh apa yang terjadi di klubnya. Nah ini menurut gue berbeda dengan yang tadi kita Persija dan lain-lain. Tapi kalau ini sih menurut gue ketajaman strikernya. Jadi PR. Kalau menurut gua ada karena John Alvarez kurang apa coba? Naik turunnya. Rizky juga bagus. Rizky yang nomor 12. Hanis jaga di bawah oke gitu loh. Tapi tinggal ketajamannya aja. Iya. Yang jadi pergunjingan besar justru peran dari judo. Memang sangat-sangat berbeda sekali. Bahkan kalau kita lihat penonton, bukan penonton ya, supporter pun sudah mulai mempertanyakan kenapa penampilan judo tidak seperti yang diharapkan. Minimal sama ketika dia masih berkostum PSS. Bahkan kalau dibandingkan dengan pramusim, dia menurun loh. Iya. Kusediari Yudo. Piala Menpora meskipun gagal, tapi peran dia di depan begitu dominan. Itu yang tidak muncul justru pada di kompetisi resminya. Tapi kan di sini dia nggak selalu jadi starter nih. Iya. Jadi kan ukurannya belum pas Valid. juga. Dan Rotasinya. banyak nggak ditaruh di depan juga kan Yudo lebih mundur ke belakang. Tapi masih Persipura Yudo sendiri tuh. kan sebenarnya grafiknya lagi naik nih sebenarnya Setelah ya menang grafiknya. lawan Persiraja. Setelah sempat menang lawan Persiraja, grafiknya juga naik nih secara permainan. Apa kendalanya lagi? Kenapa dia bisa gagal lagi di pertandingan Arema ini? Masa iya sih strategi coach Jackson? Finishing di depannya sih kan backnya si siapa Bagas sama si Sergio ya, sebelum Bagas ditarik keluar diganti. Emang gue akuin tough juga sih pertahanan Arema dan si Tapi gua Mas lihat Adip, juga nggak bisa bongkar juga secara trio squad, depan. secara squad oke lah Persipura juga sama Arema maksudnya sama lah ini kekuatannya bisa dibilang. Iya. Full lokal loh Persipura. Kalau melihat perbandingan ini, Persipura tuh menunjukkan tren yang cukup bagus ketika melawan Persija ya. Persija. Yang seri. Iya, yang seri. Itu luar biasa loh. Jadi dalam 20 menit terakhir mereka mendominasi dan speed pemainnya yang hampir sama dengan saat ini yang semuanya main lokal itu benar-benar di luar dugaan publik. Beberapa juga memuji penampilan yang luar biasa. Pertanyaannya memang defense Persija dengan Arema pasti beda kan. Iya. Ini lebih tough, lebih one-on-one ini dibandingkan Persija. kalau mirip sama gua ngelihatnya memang mirip defense sama Arema. Persebayanya si Arema kemarin itu mereka bisa leading di 15 menit awal Ya. dan mereka bisa mempertahankan itu. Arema bisa. Si Persebaya malah 2 gol kan di 15 menit Iya, awal. Ini kan 1 nambah. gol. Nah, ketika udah lewat 15 menit terus iramanya mulai dapet, ya itu adalah akhirnya bagaimana mereka bisa mempertahankan kan. Mungkin cerita bisa berbeda ketika tidak kecolongan di menit ke-7. Sehingga Arema pendekatannya juga bukan yang juga fokus untuk Defend. mempertahankan kemenangan gitu. Dan kalau lihat dari nama-nama pemainnya kan kayaknya Coach Almeida ini emang udah punya pakemnya. Ya. Ya, si Dendi main juga kan Dendi Dendi kemarin main kan. di Main. kanan, Iya Yudo, kan? Yudo Dendi malah taruh di sayap kan. Iya Dendi gitu loh. sama Artinya Fortes udah yang di udah depan. kebaca lah kalaupun ada pergantian tuh cuma 1-2 pemain doang. Dan di posisi itu aja. Iya. Atau VBEK tuh Kehilangan kadang main Boas kan. juga nih kayaknya Persipura jadi masalah juga nih. Belum ada penggantinya Boas kan di Enggak. Persipura. Iya Ya, sih, dia belum. sebagai sosok pemimpin, pemain senior, maksudnya dia belum punya pengganti nih. Kalau aku sih lihatnya kayak Boasnya lebih ke ngaruh faktor non teknis ya. Kehilangan Boasnya lebih ke faktor non teknis. Faktor non teknisnya leadership-nya. apa tuh? Ikan Boas leader gitu kan ngomongin pemain, apalagi masih pada muda, emang kerasanya di situ. Tapi kalau lihat Boas kemarin juga main ya di Sama Borneo, ininya. secara teknisnya emang agak nurun juga. Sama apa? gitu. Sama ya lawan pun segennya berkurang. Nah, kalau nggak ada satu yang memang Yang disegani Karisma. di karisma dan ini terjadi di situ juga. Nah, kalau gua malah ya berpikir Feby yang kurang oke. VBK. VBK kalau menurut VBK. tipikal permainannya kan stylish gitu. Tapi kadang-kadang mungkin karena muda, masih suka maksa. Dari sisi lama megang bola, goceknya. Kalau menurut gua, malah mungkin dia bisa dicoba super sub. Kalau menurut gua, dibandingkan dari awal. Karena tuh anak ya itu, dia yang Irsyad gitu tipenya. Memang dia gocek-gocek, tapi kadang-kadang
gocekannya maksa di saat Arema ini kan terkenalnya dari dulu kan emang cepat. Main keras. Iya Main gitu loh, karakter Malangan itu. bukan yang goyang-goyang kiri kanan. Nah ini agak menurut gua malah ya mungkin bisa jadi malah jadinya Nggak jadi pembeda ya. ganjelin si Rizky. Karena kan Satu. depannya Rizky kan. Depannya Jadi Rizky. kalau kemarin tuh dibilang sempat apakah- kemarin tuh masuk babak kedua kan Iya. Feby gantiin Yudo sempat main di kiri, tapi sebelum-sebelumnya emang iya Mas. Yudo emang masuk dari bench terus, Feby yang lebih Dan gua dipercaya. kalau emang Fortes jadi tukang bagi bola, gua ngelihat nomor 9 tuh sebenarnya boleh dicoba Rafli. Ya. Ah, Jadi Rem kalau Rafli. pertanyaannya apakah layak, kalau gua ya belum harus dipertimbangkan lagi. Kebetulan mereka bermain efektif, tidak ada secara besar maksimal ya. Tapi untuk pertandingan berikutnya bisa jadi jika bertanding cara yang sama, nggak yakin. Apa nih Nggak yakin. Arema? Arema. Ya. Satu pertandingan terakhir Borneo lawan Bali United yang Bali United kebobolan di menit akhir lagi. Kecolongan sama Terence Satu sama ya? Puyuri. Ya? Satu sama ya? Satu sama. Menit-menit akhir, menit 80. Iya, Spaso dulu bikin Spaso gol. dulu bikin gol, terus kebobolan di menit 80. Ya 0-15, 75, 90 kan menit keramat. Iya, menit keramat, benar. Memang itulah lu tahu sendiri sebagai penjaga gawang. Pelatih tuh selalu menginstruksikan 15 menit awal dan 15 menit akhir itu disuruh konsentrasi lebih di setiap pertandingan. Sisanya Karena nggak usah konsentrasi. sisanya bukan nggak boleh konsentrasi, tapi setidaknya udah jalan. Iya, sudah tahu ritme permainan kan. Kalau Nah sekarang gua malah nanya balik ke lu sebagai kiper kayak kemarin kan berarti kan Wawan kebobolan. Iya. Lebih gimana lu saat leading terus apa sih yang dipikirkan penjaga gawang di 15 menit akhir saat lu leading malah bukan pada saat lu lagi kalah. Kalau lagi leading sih lebih fokus bertahan sebenarnya. Ah. Lebih fokus bertahan dan kemarin kan kecolongan Lebih di tenang juga, stopper. lebih tenang juga. Lebih tenang, jauh lebih tenang sebenarnya. Kalau lagi leading. Ya kalau lagi leading ya, karena nggak harus apalagi nggak harus ngejar ketinggalan gol. Kan maksudnya cuma butuh mempertahankan aja nih. Nah masalahnya kemarin itu stoppernya Bali kecolongan, benar-benar kecolongan. Dia ngebiarin Terence untuk syuting aja dan Wawan memang lagi nggak siap posisinya pada saat itu kan. Gue pernah kepikiran kalau karena lu di belakang nih, lu lagi ketinggalan. Kan lu malah lebih menurut gua nggak ada beban karena tim lu akan nyerang untuk nyamain kan. Kalau lagi unggul atau Ketinggalan. kalau lagi ketinggalan ya lebih santai sebenarnya Bang, Iya karena kan? bakal nyerang terus. posisi Sementara anak-anak kalau lagi lu nyerang lagi kan. leading dan cuma beda 1 gol, lu akan lebih sibuk kan. Benar. Karena lawan cenderung akan coba menyerang di Menyerang 15 terus, menit akhir 15 kan. menit akhir, Makanya gue bilang beban kiper sebenarnya bukan satu tim ya, tapi beban kiper di 15 menit akhir tuh justru yang lagi leading 1-0 apa ketinggalan 1-0. Oh, kalau itu bicaranya yang ketika lagi leading Leading, 1-0. Iya kan? Karena bener-bener karena fokus cenderung untuk 15 menit Fokus akhir lu pertahanin bertahan, kemenangan kan? iya. Fokus Pemain pertahanan. lawan nyerang kan, Iya, dan benar. tanggung jawab di lu kan. Benar, Nah, itu maksud benar, gua benar, yang benar. Kalau itu yang psikologisnya secara tim lu lebih santai, tapi secara kiper lu tuh pasti punya beban lebih gitu loh. Iya, karena kalau seandainya itu kebobolan, itu Nah. kayak aduh kenapa nggak bisa mempertahankan, udah jelas menang sih ini. Berarti gitu. 15 menit terakhir psikologinya lebih stres untuk pertahanin kemenangan daripada ngejar mungkin. Oh iya, Menurut udah gua pasti. kalau beda 1 gol. Iya. Kalau beda 1 gol iya udah pasti itu. Lebih stres gimana nih Buat biar kiper menang. ketika menghadapi situasi krusial ya, dengan pemain seperti Terence Puyuri, sebenarnya apa yang ada di benak kiper? Meskipun sekalipun sudah unggul ya, kan tiba-tiba nih, speed yang luar biasa. Oh Dan berharap double blessing ya. kalau kayak gitu berharap dia buat kesalahan aja pemain kayak begitu tuh ngadepin pemain kayak Terence ya berharap dia buat kesalahan aja karena kalau dia nggak buat kesalahan dia dikasih peluang sedikit ya dia bisa manfaatin. Nah, berarti kan biasanya kan ketika pemain cepat bisa lolos, lu pasti akan komplain ke yang jaga. Kan? Udah pasti sudah Nah, kemarin pasti. menurut lu siapa yang bisa lolos jadinya Terence? Terence dari tengah apa dari Dari kiri? pinggir. Pinggir, Dari pinggir. posisinya si Dari Fajrin. pinggir ya Kemarin dari siapa yang main? pinggir Rigi masuk ke kanan. Fajrin ya, Fajrin. dan sisinya si Haudi ya. Iya, dan Fajrin itu sama Haudi. pada saat itu dia mau syuting itu stoppernya bukan malah langsung kasih badan untuk ngeblok, bukan malah nutup dia seperti itu. Karena kecenderungannya mungkin Terence kan nggak biasa shoot kalau emang Ya, posisinya sambil dia lari. pelari, dia jarang bawa shoot masuk ke orang. dalam. Nah, dan kita perlu lihat Kayaknya- juga apakah memang itu sebuah Spekulasi mungkin. spekulasi atau emang dia biasa lakukan. Case ini menarik nih, gue pernah ngobrol sama si Hendro Kartiko kan. Siapa tipe pemain seperti apa yang paling dia takuti ketika sudah di depan atau mendekati kotak 16. Pemain yang gerakannya susah ditebak. Ya, benar. Terence Puyuri masuk kayak gitu. Termasuk dong. Oke. Karena kan orang selama ini kan mikir Terence biasanya liuk masuk ke dalam dan iya, kayak akhirnya begitu. dia nembak Rico sekarang kan. Simanjuntak itu tuh diwaspadai karena dia biasa tusuk-tusuk tiba-tiba syuting. Kan Rico kadang golnya nggak dia duga-duga kan. Oke. Kayak begitu. Dia harusnya crossing, dia harusnya passing, dia tiba-tiba syuting. Waktu Berubah itu arah, apa Hendro segala nyebut macam. bro. Budi yang paling ditakuti. Budi Jadi Sudarsono. dia tiba-tiba dribble, nggak tahu gimana dia balik badan tembak. Nah itu nggak siap dia. Ya. Termasuk waktu legend
dia kebobolan dari Andi Shevchenko. Dia kiranya bola itu akan diumpan, ternyata Syuting. syuting. Dia Dibobol kaget waktu itu. Iya. Shevchenko. Aku mau lanjut aja langsung ke liga yang tidak kalah serunya di Indonesia. Liga 2. Lebih ke Liga Sultan sebenarnya. Kemarin ada 2 tim Sultan juga yang main. Dewa Dewa United lawan lawan Rans. Rans. Akhirnya memang Dewa unggul 3-1. 3-1 ya. 3-1. Iya 31 menit akhir dapat penalti kan. Ini kesalahannya mungkin karena Rans dapat kartu merah di awal. Alasannya apa? Mungkin masih demam panggung Mas Hanif. Kalau Pemain Demam panggung. Demam panggung segala. Pemainnya standar Liga 1. Ini, Iya. ini di luar tenis ya. Iya. Dewa dan Ras ini kalau bicara soal budget sama dengan tim Liga 1. Sama Di Sultannya. tengahnya loh, bukan di bawah, tapi budget mereka sama. Tinggian Dewa. Kenapa? Tinggian Dewa. Oh, tahu Tengah, bro, dapur. yang tengah bro, bukan yang bawah, yang tengah. Enggak, Yang maksud Liga gua 1. antara Dewa dan Rans pun Rans? nggak sama. Bukan, 2 tim ini dibandingkan biayanya tim Liga 1 dengan tim yang berada di Liga 1 yang masuk kategori papan tengah, mereka lebih jor-joran. Oh, dengan tim Jadi Liga bukan 1. Mediokernya Liga 1. Iya, iya, bisa dikatakan satu. Jadi bukan masalah demam panggung, mantan pemainnya juga semua bagus. Cuman memang kebetulan gue juga ngobrol juga nih apa yang terjadi. Ada ketegangan yang luar biasa dan pada saat yang sama memang ada salah satu pemain dari Dewa ya, itu ada yang kurang fit gitu kan. Itu sempat berpengaruh. Kondisi waktu Saya dengar waktu juga nih lapangan. beritanya, tapi masa ya sih nggak dikasih tahu? Boleh dong dikasih Boleh tahu nggak? itu. Enggak. Yang di Oh, nggak yang boleh di ya? itu Kan cerita, jadi kan nggak mungkin. Karena saya tahu itu agak tahu Ceritanya nanggung. Saya kira mau diceritain sama Mas Hanif di sini. ada dapat info juga sih. Oh ternyata baru Kurang tahu fit, juga. tapi nggak, ternyata itu bukan masalah, sudah diantisipasi sebelumnya dan begitu tuh clear di ruang ganti Dewa tampil bagus. Memang sempat tegang di lapangan dalam artian sempat beberapa kali mempermasalahkan Obusil yang harusnya nggak berkomentar seperti itu. Iya, Kan iya, kita kan nggak tahu yang di TV, karena kita lihat TV kan nggak tahu apa yang diomongin. Kebetulan yang berada di lapangan tahu. Mas sempat ada terjadi ketegangan. Saya biasa lah. Iya, Apaan sih gua nggak tahu nih. Hah? Ini apaan saya Mas Hanifnya nggak berani kayaknya ngasih taunya. Nggak ada, gua beneran nggak tahu. Iya. Ada apaan saya apaan? Ya pelatih lah. Coach Banur Belajar. Hah? sama sama Kas. Banur sama Kas. Ya enggak, Kres sih enggak. Cuman Enggak, ada Banur beberapa- sama Coach Kas. Enggak. Bukan. Siapa sama siapa teriak-teriakannya? Silakan Mas Hanif. Ya enggak, yang lu tahu aja Ki, ntar kan dia tinggal bener apa Bukan enggak? masalah coachnya, lah. lebih ke Nggak enak. tidak fit pemain. Oh, lu yang tidak fit, Tidak tapi fit tadi yang pemain. teriakan-teriakan Ada itu. yang tidak fit. Teriakan pelatih. Ya memancing emosi lawan lah intinya. Pelatih ke pelatih apa pelatih ke pemainnya sendiri? Pelatih ke tim lah, ke tim Oh, lawan. ke tim lawan. Nah, cuman pelatihnya siapa ya? Ya enggak. Ada teriakan apa? Ada ngomong apa sih? Wah, Enggak teriakan apa? Gua nggak datang ke sana, tapi Ya, lu denger apa teriakannya apa? Gua nggak datang, nggak dengar teriakan apa, cuma di anak-anak cerita memang ada hal Iya, itulah. anak-anak cerita apa? Ya, ulangnya apa kan tinggal diedit kalau nggak pantas naik. Jangan lupa. Masalahnya susah ngeditnya ini langsung naik. Tapi itu ya, pokoknya jamin pertandingan berikutnya bagian menarik lah. Bukan, maksud gua kalau emang sesuatu yang terjadi ditayangkan pas live, terus itu menjadi ada di pemberitaan, itu nggak masalah dong kita omongin. Benar, Tapi benar, kalau benar. yang tidak ada di ini, tapi mereka tahu dari teman-teman mereka di sana, itu jangan gitu loh. iya, Nah, tapi iya. kalau emang ditayangin terus orang pada ngeh, Oh, ini orang nggak ngeh. Orang Masalah. Tapi gak cut kamera pada saat itu. Oh, cuma yang tahu di sana. Iya, 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 di tempat. Secara Itu loh. permainan, Rans yang gue kalau- pikir orang denger Nggak masuk Enggak. layar orang-orang lah. yang di sekitar yang dengar. Kemarin Orang sebenarnya dalam. Rans tuh sempat melawan di Melawan awal si babak Rans. kedua. Dia bisa bikin gol cepat, setelah itu ternyata balik lagi. Dewa bisa Ya, jadi kuasai komparasinya pertandingan. gini loh. Situasi yang ada saat itu kondisinya tidak beda jauh dengan pertandingan kelasnya Liga 1. Iya. Ya. Sama kalau kita bandingkan sama Liga 2, ketegangan lapangannya ininya aja sama. sama Iya, Aus benar. gak tuh lapangan? sama dengan laga pembuka. Persis Ahapati. Lapangannya dipakai PSG. TC Sama, iya, dekat banget. dipakai Liga 1 iya. Tapi kalau dibandingin dengan Persis Solo kemarin, saya rasa Persis jauh lebih siap mainnya daripada Rans saya lihat kemarin. Ya. Jelas lah Ya kalau kualitasnya itu sih pemain Persis Solo kan. komparasinya bagaimana isi pemainnya juga. Head to Klub headnya. Liga 2 yang 5 bulan efektif latihan, ya Dewa sama Persis. Dewa sama Persis. Kalau Rans kan baru-baru belakangan. Lima Gua, bulan tapi latihan. gua sampai sekarang bawain run saja, gua masih harus lihat line up. Karena Karena tidak- banyak pemain yang yang gua nggak tahu. familiar. Tapi ngelihat Persis Solo, gua langsung bisa sebutin tanpa
tanpa line up. Tanpa line up. Tapi Bang kan maksudnya secara finansial Rans kan bisa beli-beli pemain juga sebagus Persis Solo. Skuadnya kenapa Tapi kan kan Bang, dilakukan? Rans tuh telat. Pemain yang Iya. bagus tuh memang udah diambil Persis Solo, Dewa United dan klub-klub Liga 1 gitu sih Mereka Bang. punya Masalahnya dua, di tapi situ. yang dibeli nggak ada. Iya, kayak Arema baru kedatangan Juragan. Oh, Gitu. seperti itu alasannya. Nah, Oke, komparasikan saya dengan nggak Persis tahu, lagi, Pak. kemarin di Persis sekelas Sandi Sute, Gak main. cadangan bro. Iya. Ketawa-ketawa aja. Iya. Makanya akhir-akhir ini kan Rans kalau kekurangan pemain tuh sistemnya kayak pinjam kan, karena yang available kosong free agent tuh udah nggak ada. Ya udah akhirnya dia nyari-nyari yang mau dipinjamkan gitu. Karena memang telat bentuk tim juga dibanding Dewa sama Persis. Di pertandingan lain tuh ada Badak Lampung yang mantan Liga 1 ya. Dia pada akhirnya kalah juga ngelawan lawan Ada siapa Cimahi. dia? Tapi tar dulu, Ran, yang menarik tuh kan yang berulang kali disorot TV kan kalau si Gigi Ini lagi Gigi ada Gita. peluang atau lagi kebobolan dia Dia malah tutup telinga. stres kan. Stres. Artinya paling tidak tapi gestur dari bos Rans berarti kan ini memang pengen serius. Ya, benar. artinya kan bisa saja Raffi aja yang datang dong. Iya. Gitu loh. Iya, Jadi iya. sampai istrinya pun Harus sampai- diwakilkan ya. Sampai Gigi ikut datang mewakili gitu loh bahwa ini dia mensupport dan Iya. bagi gua dengan apa ya? Dengan baru pertandingan pertama mungkin ini bisa jadi gambaran juga buat mereka kira-kira akan berlangsung ke depannya gimana. Sementara kalau Dewa kan memang Dewa dari awal kan kayak Persis Serius. menuju Liga 1. Kalau Rans ini kan dari awal kita yang penting perbaiki dulu sistemnya, infrastrukturnya, attitude pemain. Baru nanti itu masalah Liga 1 itu bonus. Bonus bukan bonus yang 2 miliar sekali menang ya. Iya. Tapi bonus Emang ada bonusnya bro? segitu? Emang ada bro? ada sih Ata kan. Yang kemarin janjiin. Ya kan? Bukannya satu. Apa? Bukannya Dua. satu. Kalau Juragan kan selalu bawa koper. Kalau bagi bonus gitu loh. Ya, artinya ini cara dan bagiku sih sah-sah aja sih. Dan pinternya Persis nih untuk memainkan Sewor tuh keren gitu loh. Yang ada yang ini ada Bus sama apa ini baju logo logonya beda. Terus Kan, mereka Pak, selain kungfu. jago bola juga jago kungfu. Terus kami itu tidak bermain untuk bonus. Itu tuh menurut gua cakep Dan- bisa ditiru Liga 1 lah Dramanya jadi gitu-gitunya. indah, Liga 2 bikin Terus dramanya wali jadi kotanya indah. kemarin juga itu kan, ya petingginya di Solo lah. Dia menampilkan highlight goalnya Persis, tapi di captionnya resep bikin bakso yang enak. Itu tuh jago, bagi gua ngegorengnya asik. Ngegorengnya asik, Sementara ya. di Liga 1 cuman ada Coach Iwan Wah, yang jadi Iya, media nggak ada darling. saingannya dia Coach yang Iwan emang itu. bisa create berita begitu. Paling sekarang yang mulai rame. Kalau coach yang ini gimana? Yang percaya proses nih. Coachnya apa Samsir nih? Coachnya kita bicara Samsirnya coach sepotong. lah. Kalau Samsir udah Menurut lah. gua Coach Best kalau kita lihat analis-analisnya di Jebret Media punya potensi lah. Tapi prakteknya di lapangan kelihatan nggak bang? Prakteknya di lapangan kan tetap ada Coach Banur. Iya benar. Lu jangan juga coach itu lu anggap apa ya dewa atau seorang yang akhirnya bisa merubah. Tadi gua lupa malah mau ngomongin Liga 1. Apa itu? Ngomong-ngomonginnya kita coach, lu tuh nggak bisa lari yang tanggung jawab tuh yang di lapangan. Iya. Betul. Jadi lu mau diinstruksiin apapun, kalau lu emang punya Nggak kreativitas beda, lu bisa jadi pembeda, jadi game changer. Jangan ujuk-ujuk, coach minta begini, coach minta begitu. Nggak bisa dong bos. Oke, terakhir sedikit aja prediksi untuk Rans di pertandingan keduanya dia bakal ketemu Perseka Tegal, dia bakal Tar dulu. Ah. Ada satu lagi yang Apa? lagi digoreng. apa itu? Komentator Liga 2 lebih enak daripada komentator Liga 1. Itu. Oh emang iya? Itu bakal viral. Vaniko, Iya, Vaniko dan Stewart lebih enak daripada Jebret tentunya. Laskar Matraman. Komentator bukan host. Iya, komentator play by play maksudnya. Oh. Itu kan hanya di emang grup begitu salah satu ya? grup belum tapi memang ada potensi untuk Loh, gua malah mau gulung itu biar rame. Why not? Iya. Toh komentator Liga 2-nya juga minta petuahnya dari gua kok. Gak ada masalah gue. Minta Sedikit petunjuk. aja tadi prediksi untuk Rans di pertandingan kedua Prediksi lawan gua- Perseka Tegal, dia bakal bisa Prediksi gua kuasai dengan pertandingan. banyaknya pertandingan Liga 1 Liga 2, fungsi komentator ini akan semakin banyak dikritisi. Dan semua komentator harus berterima kasih sama gua. Karena gue jadi patokan yang menurut mereka jelek atau bagus, dan muncul yang lain itu jadi ada pembanding. Sebelum ada gua apa ada komentator ikut diomongin? Gak ada. Nggak ada kan bos? Lu doang yang sampai trending topik di Twitter. Itu.
Nah, untuk yang tadi mereka yang jawab. Dan mereka yang Ya, menjawab. yang Rans tadi. Iya, ada biar tahu gimana progresnya Rans di pertandingan kedua ngelawan Perseka Tegal. Kira-kira dia bakal Tegal bisa. Iya, Tegal. Perseka Tegal. Di pertandingan pertama Perseka menang. Iya. Dan di pertandingan ini bakal ketemu Rans. Gimana Cimahi ya? kira-kira? 2-1. Ransnya bakal menang. 2-1 ya. 2-1. Anda? Draw lah. Tegal, bukan Cimahi. Iya Tegal lawan Cimahi kan. Tegal lawan Rans. Rans. Di Enggak, pertandingan pekan kemarin- berikutnya, Oh iya, pekan kemarin sebelumnya. iya. Pekan Ini sebelumnya Tegal menang. lawan Rans. Iya, Tegal Berapa lawan skor? Rans. Kayaknya draw lah. Gue bilang. 2-1 imbang. gua. 2-1 menang Iya, Rans. karena Tegal. Vino? Seri. 0-0. Seri 0-0. karena Tegal punya modal juga bagus. Apa? Oh, apa? Menang sama dari Cimahi. Oh, kirain warteg Bahari. Jadi sponsor. Subsidi. Terima kasih banyak Mas Andi, Vino sama Bang Valen udah gabung bersama kita di Dep Dagri. Sampai ketemu di Dep Dagri selanjutnya. Bye. Salam.